apa kabarnya? Gimana nih? Apakah sekolahnya kalian lancar? Lause harap lancar-lancar saja ya. Nah, hari ini Lause bersyukur ya, karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama beribadah. Nah, walaupun memang sampai saat ini masih di rumah ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting ibadahnya tetap dijalankan. Itu yang Tuhan mau ya. Nah, hari ini kita akan memuji Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi sebelum kita memulai puji-pujian kita, langsung saja kita berdoa dulu ya, oke? Coba lihat, mana lihat, langsung pengen lihat kalian bersikap dengan baik. Kita mau berdoa, ngobrolnya ditunda dulu, oke? Ya, kita berdoa, lipat tangannya, oke? Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali bersukacita karena kami mau bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami kemarin-kemarin ini mungkin kami tidak menuruti mama papa, kami mungkin bertengkar sama adik-adik atau kakak-kakak kami. Tuhan tolong ampuni kami. Dan Tuhan tolong kami senantiasa untuk menjadi anak-anak yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan hari ini kami mau datang bersama-sama, kami mau memuji Tuhan. Terimalah puji-pujian kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, yuk langsung ajak kita untuk bangkit berdiri semuanya. Hari ini kayaknya kita akan banyak gerakan nih, oke? Yuk kita bangkit berdiri, kita mau bersukacita, kita memuji Tuhan. Happy ya. Masih ingat ya gerakannya ya? Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya, kita nyanyikan. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, terima kasih ya. Hari ini kita memang mau benar-benar bersukacita. Kita mau memuji Tuhan. Adik-adik masih tetap berdiri. Kita lanjut memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Masih tetap berdiri ya. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Ingat ya gerakannya ya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi gunung yang putih hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kamu ada, di dukaku kau ada, karena Kau Yesusku. Sekali lagi ya kita nyanyikan. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam
tentunya kita senang ya, kita bahagia karena kita punya Tuhan yang senantiasa menyertai kita senantiasa. Mau kita kemanapun, Tuhan pasti senantiasa. Mau kita melakukan aktivitas kita, misalkan kita sekolah dari pagi sampai siang, terus kita mengerjakan tugas-tugas sekolah, Tuhan senantiasa menyertai kita, sehingga tugas-tugas kita bisa selesai. Itulah Tuhan kita ya. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk ya. Kita akan persembahan. Nah, persembahan buat apa sih Lause? Nah, persembahan ini dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Nah, pekerjaan Tuhan itu contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti, nah kita ini nih ibadah online. Atau kalau enggak, persembahannya dipakai untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Apalagi sekarang ya, pandeminya belum selesai. Nah, sebagai anak Tuhan tentunya kita boleh menjadi terang supaya kita boleh menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, adik-adik, persembahannya boleh adik-adik minta tolong sama mama atau papa untuk mentransfernya ya. Kalau misalkan di rumah nggak bisa transfer, nah adik-adik persembahannya boleh dimasukin ke amplop lalu titip ke mama atau ke papa. Jadi kalau misalkan mama papahnya pergi ke gereja, nah persembahannya boleh dikasih, oke? Nah untuk itu yuk kita sama-sama pujikan lagu Jangan Kamu Khawatir. Khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi ya kita nyanyikan. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Ya, kita berdoa ya untuk persembahannya. Bapa di dalam surga, terima kasih kami masih boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah melalui persembahan ini, nama Tuhan boleh semakin dimuliakan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih ingat nggak waktu bulan-bulan yang lalu, Lause cerita tentang gulungan Alkitab yang dibakar oleh seorang raja yang bernama Yoyakim. Nah, masih ingat nggak? Nah, waktu itu walaupun gulungan Alkitabnya dibakar sama Raja Yoyakim, tapi firman Tuhan tetap terus ada. Nabi Yeremia terus membuatnya kembali. Walaupun banyak orang yang tidak suka akan firman Tuhan, karena mungkin firman Tuhan itu berisi teguran-teguran ya. Nah, makanya banyak orang yang tidak suka. Nah, waktu itu Raja Yoyakim tidak suka, makanya si gulungan Alkitabnya dibakar. Tapi ajaibnya firman Tuhan sampai sekarang masih terus bergema di seluruh bumi ini. Nah, itulah luar biasanya
Tuhan kita. Sebentar lagi kita akan belajar lagi firman Tuhan. Nah, Lause mau ajak kita untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang adik-adik berdiri ya. Kita akan nyanyikan Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Adik-adik masih ingat kan ya gerakannya ya? Oke? Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Lause Dewi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Sekali lagi ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Kita sekali lagi ya, nyanyikan ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Ya adik-adik, sekarang boleh duduk kembali. Adik-adik boleh mempersiapkan Alkitabnya. Adik-adik, coba sekarang karena kita mau belajar firman Tuhan, Lause harap adik-adik boleh bersikap dengan baik ya. Karena itu adalah tanda sebagai penghormatan kita kepada Tuhan, oke? Kita mau ke pasar, atau ke rumah teman, atau ke tempat belanja, atau ke Alfamart, atau kita mau ke tempat wisata ya? Kemana, Pak? Kemana sih? Kita akan pergi ke tempat yang menyenangkan. Di mana? Kita kemana? Adik-adik, ketika Gwen dan Olivia pergi dengan papanya, mereka tidak takut dan khawatir. Walaupun mereka belum tahu akan dibawa kemana. Memang mereka masih bertanya-tanya kepada papanya, mau kemana sih? Tapi mereka tidak khawatir, mereka tidak takut. Coba bayangkan kalau kita pergi dengan orang asing. Mungkin kita sudah melarikan diri ya. Kenapa bisa demikian ya? Karena waktu kita pergi dengan papa atau mama kita percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang mengasihi kita dan mereka tidak akan mencelakakan kita. Seperti inilah hubungan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita adalah anaknya dan Dia adalah Bapa yang begitu mengasihi kita. Walaupun kadang-kadang kita bingung, kita tidak mengerti dengan perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kalau kita percaya bahwa Ia adalah Bapa yang mengasihi kita
dan Dia tidak akan mencelakakan kita, maka kita akan taat kepada perintah-Nya. Ini jugalah yang dialami oleh Abraham, sehingga Tuhan menuntunnya selangkah demi selangkah. Halo adik-adik, selamat siang. Apa kabar semuanya? Lause berharap kita semua masih dalam keadaan yang sehat dan terus semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita akan bersama-sama membaca, belajar tentang firman Tuhan yang akan Lause pimpin pada siang hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang terus Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk hari ini kami masih boleh dan bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dibukakan hatinya, dibukakan pikirannya dan dilembutkan hatinya untuk mau menerima dan terus belajar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, yuk kita buka Alkitab kita dan hari ini diambil dari Perjanjian Lama dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kalau sudah ditemukan di Alkitab, kita akan bacakan secara bersama-sama ya. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak-anaknya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ya, sampai di sini ya pembacaan firman pada hari ini. Dan hari ini kita belajar tentang seorang tokoh yang bernama Abram. Jadi pembacaan firman Tuhan kita diberi judul dengan selangkah demi selangkah. Nah, adik-adik, seperti yang tadi kita sudah baca, kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 itu menceritakan, menunjukkan seseorang bernama Abram. Dia tinggal di mana? Dia tinggal di Haran. Dan waktu itu Abram mendengar perintah dari Tuhan. Ya, Tuhan itu berkata, berfirman kepada Abram. Tadi kita sudah baca ya, Tuhan katakan apa? Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Adik-adik,
ketika mendengar firman Tuhan untuk pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, kita bisa lihat sebenarnya mungkin saja Abram waktu itu dia mengalami kebingungan. Pergi kemana belum jelas, ngapain di sana belum jelas. Tetapi waktu itu Abram memilih untuk apa? Dia memilih untuk patuh dan taat. Bayangkan adik-adik, Abram itu sudah tinggal di Haran udah bukan sebulan 2 bulan. Tapi dia sudah tinggal cukup lama. Lause sedang membayangkan kalau Lause adalah Abram dan Tuhan minta Lause untuk pindah ke tempat yang Lause belum pernah tahu. Mungkin Lause akan sedih. Karena Lause mungkin harus meninggalkan teman-teman di kota itu, harus meninggalkan semua memori, kenangan-kenangan. Mungkin itu warung makannya, tempat mainnya gitu ya. Mungkin itu juga yang Abram pikirkan. Tetapi ternyata tidak. Dia memilih untuk patuh dan taat. Adik-adik, ada yang menarik waktu Tuhan berfirman kepada Abram. Tuhan tidak hanya meminta Abram untuk pergi ke kota, ke tempat yang Tuhan sudah tunjukkan, yang akan tunjukkan. Tapi Tuhan juga memberikan sebuah janji kepada Abram. Tadi kita sudah baca di ayat yang kedua. Tuhan berfirman, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Wow. Ini adalah janji yang besar. Lalu seulang ya. Tuhan bilang apa sama Abram? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Bahkan dilanjutkan, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Wah, ini adalah janji yang besar dari Tuhan Yesus. Tapi kira-kira apakah ini membuat kebingungan? Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi sekali lagi Alkitab menceritakan Abram memilih untuk patuh dan taat. Mungkin saja Abram sedang berpikir, gimana caranya ya aku menjadi masyhur? Kok bisa ya aku menjadi bangsa yang besar? Kalau menjadi bangsa yang besar bukannya anaknya harus banyak dulu gitu ya. Mungkin saja Abram akan bertanya seperti itu. Tetapi Abram menerima janji itu dan dia memilih sekali lagi untuk patuh dan taat. Nah, adik-adik tadi kita sudah katakan ya bahwa sebenarnya tempat yang Tuhan tunjukkan itu Abram sendiri nggak tahu. Ya, tetapi karena dia memilih untuk patuh dan taat, Abram pergi seperti yang difirmankan Tuhan. Ya, dia bawa semua barang-barangnya, dia bawa istrinya, dia pergi bersama dengan Lot dan bahkan di Alkitab dikatakan dia juga pergi membawa harta benda yang didapat dan orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Jadi yang pergi itu banyak sekali ya. Bayangkan ini pindahan. Pindahan tapi nggak kirim barang pakai ekspedisi. Dibawa semuanya gitu ya. Abram memilih untuk patuh dan taat. Dan apa yang terjadi? Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit dalam kebingungan mungkin, dalam ketakutan karena nggak tahu apa yang akan terjadi. Ternyata Tuhan memimpin Abram dan rombongan itu sampai kepada tujuan. Ya,
Adik-adik tahu nggak? Di waktu Abram pindah disuruh pergi, itu Abram udah nggak muda lagi loh. Dia berumur 75 tahun. Dan biasanya kan umur 75 tahun itu udahlah, maksudnya nggak usah pergi-pergi jauh-jauh, di rumah aja, nggak usah pindah-pindah. Tapi dalam usia yang sebenarnya tidak lagi muda, Abram tetap memilih. Dia tahu bahwa yang berfirman itu adalah Tuhan. Dan dia memilih untuk patuh dan taat. Nah, dalam perjalanan Abram, sampailah mereka di sebuah tempat bernama Sikem. Ya, yaitu di situ dia katakan di Alkitab ada pohon terbantin di More dikatakan ya. Ketika sampai di sana, di waktu itu ada banyak sekali orang Kanaan yang tinggal di sana. Ya. Nah, waktu Abram dan istrinya, sanak saudaranya, ya berhenti di sana, apa yang terjadi? Wah, ini menarik sekali. Di Alkitab diceritakan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Tadi sebelum pergi, sebelumnya Tuhan berfirman ya, Tuhan berfirman, minta Abram untuk pergi. Sekarang udah sampai di Sikem, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan Tuhan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Wah, kita baca ya. Di sini dia katakan, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Wah, ini lagi-lagi ya janji Tuhan yang besar. Maka Abram melihat ya, dia lihat ke kanan, ke depan, ke belakang, ke utara, ke selatan. Wah, Tuhan menjanjikan, Tuhan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Bukankah ini sebuah janji yang begitu manis? Sebelumnya Tuhan minta untuk pergi dan dia memberikan janji bahwa Abram akan dijadikan menjadi bangsa yang besar. Dan sekarang Tuhan menampakkan diri memberikan negeri itu kepada keturunan Abram. Mungkin juga Abram sedang bingung. Hah, iya gitu? Hah, wow. Mungkin dalam senang, bingung gitu ya. Sampai akhirnya sekali lagi ya, Abram tetap sama. Dia memilih untuk patuh dan taat. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Tuhan menunjukkan jalan. Selangkah demi selangkah, Tuhan menunjukkan rencananya. Begitu ya. Maka meresponi apa yang Tuhan firmankan. Meresponi apa yang Tuhan katakan kepada Abram. Dia pun mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia mendirikan mezbah ini dan dia memanggil nama Tuhan. Dan mezbah ini menjadi tempat apa? Tempat untuk beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Luar biasa sekali. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-8 dan sampai 9, Abram dan rombongannya itu kembali bergerak, pindah selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, mereka pun sampai ke tujuan. Adik-adik, dari cerita tentang Abram dipanggil oleh Allah, kita belajar dua hal. Yang pertama, tadi ingat gak? Abram dipanggil dan diperintahkan Tuhan Allah untuk pergi ke tempat yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Tempatnya di mana? Belum jelas. Ngapain di sana? Belum tahu. Berapa lama di sana? Belum tahu. Tetapi kita belajar bahwa Abraham percaya dan taat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kita belajar bahwa Abram belajar percaya dan taat kepada firman dan panggilan Tuhan. Yang kedua, Abram dipanggil dan diperintahkan Tuhan Allah untuk pergi ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan. Tempatnya di mana? Aduh, belum tahu. Berapa lama ke sana? Aduh, belum tahu.
Ngapain di sana? Belum tahu. Tapi Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan menuntun. Tuhan menyertai Abram dan rombongannya itu yang pindah itu ya. Tuhan menyertai, Tuhan menuntun. Tuhan membuka jalan dan menunjukkan tanah Kanaan sebagai tempat tujuan Abraham. Jadi kita belajar dua. Yang pertama kita belajar bagaimana Abram belajar untuk tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Dan ketika dia percaya dan taat, ya, kita juga melihat bahwa Tuhan sendiri memberikan tuntunannya, memberikan penyertaannya kepada Abraham. Nah, kalau kita udah bisa tahu bahwa cerita ini mengajarkan kita bagaimana Abram belajar percaya, taat, dan kita juga belajar bahwa Tuhan tidak meninggalkan. Dia menuntun selangkah demi selangkah. Dia menyertai selangkah demi selangkah sehingga ada jalan, ditunjukkan jalannya gitu ya. Maka apa yang bisa kita lakukan? Ya, apa yang kita bisa lakukan? Adik-adik, percaya dan taat kepada perintah Tuhan yang sudah jelas. Sudah jelasnya di mana? Tertulis di dalam Alkitab. Percaya dan taat kepada perintah Tuhan yang sudah jelas di dalam Alkitab. Itu adalah kunci untuk kita memahami perintah Tuhan yang kita anggap kurang jelas atau membingungkan. Ada banyak loh dalam kehidupan sehari-hari ya perintah Tuhan yang mungkin kita anggap kurang jelas atau membingungkan. Seperti misalnya kasihilah musuhmu atau misalnya bersukacitalah selalu. Kadang-kadang kurang jelas ya, membingungkan bagaimana ceritanya nih bersukacita selalu. Bagaimana ceritanya nih mengasihi musuh. Tetapi ingat, percaya dan taat kepada perintah Tuhan yang sudah jelas di dalam Alkitab itu adalah kunci untuk kita memahami perintah Tuhan sendiri. Jadi kesimpulannya apa yang bisa kita lakukan adalah mari terus percaya, mari terus taat kepada perintah Tuhan. Karena ketika kita terus percaya, terus taat kepada perintah Tuhan, kita bisa belajar bahwa firman Tuhan itu adalah jelas. Itu adalah disampaikan lewat Alkitab dan jelas kita bisa lakukan ya adik-adik ya. Oke, nah kalau tadi Lause sudah cerita, sekarang Lause mau kasih kuis buat adik-adik sekalian. Lause mau ngetes adik-adik tadi denger nggak? Ngerti nggak sih cerita tentang Abram dipanggil oleh Allah? Lause mau kasih pertanyaan nih ya, kita tebak-tebakan ya. Ya, adik-adik boleh jawab bersuara di depan TV, di depan HP, laptop nggak apa-apa ya. Kita tebak-tebakan. Lause punya 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama. Ayo, siapa yang ingat? Sebutkan 3 hal yang Tuhan janjikan kepada Abram. Ada yang ingat? Tadi itu ada yang Lause baca. Aku akan. Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat? Kita buka jawabannya ya. Yang pertama, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, Tuhan berjanji apa? Aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Masyhur artinya terkenal ya. Yang ketiga apa? Aku akan membuat engkau menjadi berkat. Iya, tepuk tangan semuanya ya yang jawabannya benar, tepuk tangan ya. Siap-siap pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Kemanakah Tuhan meminta Abram pergi? A. Ke Sumedang. B. Ke Bandung. C. Ke tanah Kanaan. A, B atau C? Iya, betul ya. Ke tanah Kanaan ya. Pertanyaan yang ketiga. Berapakah usia Abram waktu dia meninggalkan Haran? Berapa tahun?
75 tahun. Yeay, adik-adik boleh tepuk tangan ya. Jadi dengan beberapa pertanyaan ini kita bisa cross check. Tadi saya ngerti nggak ya? Pesannya apa? Kita bisa cross check nih. Tadi ceritanya tentang apa sih? Saya belajar tentang apa sih? Gitu ya. Oke, adik-adik, kalau tadi kita sudah kuis, sudah cerita, sekarang Lause mau kasih kita ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 36a. Yohanes 3 ayat 36a. Barang siapa percaya kepada anak, dia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, dia tidak akan melihat hidup. Lause ulang ya. Yohanes 3 ayat 36a. Yohanes 3 ayat 36a. Tunjuk ya pakai tangan ya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, dia tidak akan melihat hidup. Adik-adik, sampai di sini ya pembacaan firman untuk kita semua di siang hari ini. Lause mengajak kita untuk terus percaya dan taat kepada perintah yang Tuhan berikan kepada kita yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Kami mohon ampun Tuhan karena kami sering tidak mendengarkan perintah Tuhan. Dan seringkali kami gagal melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan. Tuhan, kami berdoa, berikanlah kami kekuatan dan tolonglah kami agar kami bisa terus hidup taat dan percaya kepada perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.